kami sanjung nama di atas segala nama. Kami percaya Engkau tamu istimewa kami malam hari ini. We thank you Father. We thank you Jesus. In Jesus mighty name. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Amin. Amin. We give you honor. Saya percaya bahwa kasih Tuhan itu cukup buat setiap kita. Setuju boleh katakan amin. Amin. Ketika tadi mau turun dari hotel dan anak saya mendengarkan satu lagu yang berkata bahwa Calvary is enough. Di atas kayu salib itu cukup buat Anda dan saya. Yang setuju boleh katakan amin. Sehingga saya percaya tidak akan pernah engkau menyerah. Karena Dia pasti akan menolong. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi amin, berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat, amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus. Mujizat bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus. Mujizat saat hati menyembah. Amin. Mujizat bagi yang setia dan percaya. Bapak Ibu, jangankan mujizat, jangankan pintu yang terbuka, hidupnya saja Dia beri yang terbaik buat setiap kita. Tapi kadangkala kita masih ragu, apakah Tuhan bisa menolong saya? Padahal semua yang terbaik Dia kasih buat kita. Hanya kadang-kadang kita punya takaran. Kadang tanpa kita sadari kematiannya tidak selalu cukup buat setiap kita. Karena kadang kita akan mengukurnya dari apa yang Tuhan bisa buat, dari apa yang Tuhan bisa kasih, yang kita bisa lihat. Padahal Alkitab catat, when you call,
Ketika anaknya memanggil, dia pasti mendengar. Yang setuju boleh katakan amin. Jika ada seorang anak yang sedang bermain di pekarangan rumah dan ayahnya punya meeting yang penting, punya bisnis yang penting, dan kemudian ayahnya mendengar bahwa anaknya berteriak minta tolong, "Dad, Dad, help me." Dan ayahnya tahu ini suara anak saya, very clear, suara anak saya. Saya percaya ayahnya akan meninggalkan bisnisnya, berapapun itu harganya, mahalnya, dia akan meninggalkan dan dia akan pergi menolong anaknya. Itu Bapa yang di dunia, Bapak Ibu. Our great Father. When you call Him. Alkitab mencatat, ketika di Getsemani, berkali-kali dia maju, meletakkan lututnya. Dia Tuhan. Can you imagine? Dia bilang kepada murid-muridnya, "Stay here. Stay here." Alkitab mencatat dengan jelas di Getsemani, di taman yang penuh dengan pohon-pohon zaitun. Getsemani artinya penghancur. Di situ dia meletakkan lututnya. Dan Alkitab mencatat, dia katakan, "Aku ini sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Dia Tuhan. Dan Alkitab mencatat sebelumnya murid-muridnya menyambut dia wherever, kemanapun dia pergi. Disambut dengan palem, dipanggil guru, guru, master. Semua orang berdesak-desakan. Tapi ketika dia seorang diri, tidak ada orang yang stay bersama dengan dia. Tapi dia tetap maju. Dan berkata, "Bapa, Father, kalau boleh cawan ini lalu. But not my will." Bukan kehendakku, but your will. Kadang-kadang takaran kita tidak persis takaran yang Tuhan kasih. Tapi Tuhan selalu mempersiapkan takaran yang terbaik. Setuju boleh katakan amin. Kadang waktu kita, menit kita tidak sama dengan menitnya Tuhan. But He knows everything. Dia tahu semua yang terbaik, detail yang paling terkecil dalam hidup kita. He knows everything. Dan bukan hanya itu, Alkitab mencatat, dia menaruh, meletakkan kehendaknya dan belajar untuk berkata, "Bukan yang aku mau Tuhan, tapi yang Engkau mau." Berapa di antara kita ketika Yesus mati, kadang itu menjadi hal yang biasa. Tapi bukankah kalau kita sering mendengar ada banyak orang non-Kristen, Yesus selalu menampakkan diri kepada mereka dan menunjukkan luka, lubang di tangannya. Kadang-kadang kala sebagai orang Kristen, kadang-kala biasa saja. Kematian Yesus itu menjadi hal yang biasa. Sometimes we expect too much when the Christmas come. Tapi Anda lupa, kadang kita lupa. Justru ketika kematian Kristus, itu kemenangan, itu perayaan yang paling terbesar yang pernah ada. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi. Apakah Yesus menjadi cukup buat kita? Anda dan saya yang bisa menjawabnya. Kadang kita merasa, Tuhan, kayaknya Engkau masih kurang, masih gak cukup. Tapi malam hari ini, berapa di antara kita mau percaya bahwa kehendak Tuhan itu selalu yang paling terbaik. Dia siapkan buat kita anak-anaknya. Yang setuju boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Kemarin ada seorang yang divonis koma.
Dan dokter katakan dia sudah dinyatakan meninggal. Tidak ada jantung yang berdetak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Keluarganya di depan ibu yang sudah terkujur, kaku, mereka menyanyikan, ada kuasa dalam darahnya, darah sudah ada kuasa dalam darahnya, arah anak domba Allah. Tiba-tiba bunyi kembali. Dan ibu ini dinyatakan sembuh. Ketika, boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saudara tahu, ketika ibu ini bisa ngomong, karena harusnya sudah lumpuh total, tapi dia percaya bahwa kuasa Tuhan. Dia katakan, dia sudah dibawa jalan-jalan ke surga. Dan kemudian dia dengar ada sayup-sayup orang yang menyanyikan, ada kuasa dalam darahnya, darah Anda lihat, dokter bingung. Dokter bingung. Dalam darah. Dokter panik. Lagu tetap dinyanyikan. Boleh kita nyanyikan lagu ini? Ada kuasa. Dan kemudian mujizat itu masih ada. Yang setuju boleh katakan amin. Yang setuju boleh katakan amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah. Saya undang tim Presiden Worship boleh bersama. Ada kuasa. Engkau yang percaya kasih-Nya itu cukup.